Assalamualaikum. Untuk selanjutnya yaitu 6.1 tujuan dari lapisan tautan data. Poin 1. Lapisan tautan data. Tautan data model OSI atau lapisan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan atau NIC ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan tautan data melakukan hal berikut sebagai memungkinkan lapisan atas mengakses media, menerima data, mengontrol bagaimana data ditempatkan, menukar bingkai antara titik akhir melalui media jaringan, menerima data yang dienkapsulasi dan melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat ada di sepanjang jalur pengiriman. Bagaimana lapisan tautan dan menambahkan informasi tujuan internet lapisan 2 dan informasi NIC sumber ke paket lapisan 3. Kemudian lapisan ini akan mengubah informasi ke format yang didukung oleh lapisan fisik, yaitu lapisan 1. Poin 2 yaitu sublapisan tautan data LAN MAN IEE 802. Standar IEE 802 LAN atau WAN MAN khusus untuk LAN internet, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi nirkabel, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEE 802 LAN terdiri dari 2 sublapisan sebagai berikut, yaitu logical link control dan media access control. Sublapisan LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IPv4 atau IPv6 dan menambahkan informasi kontrol lapisan 2 untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Sublimasi MAC mengendalikan NIC dan perangkat keras lainnya yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data pada media LAN. Sublapisan MAC menyediakan enkapsulasi data, yaitu pembatasan bingkai, pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Selanjutnya, poin 3 menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN, internet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Sublapisan MAC mengatasi hal ini. Dengan tautan serial, metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antara 2 perangkat saja. Antarmuka router membungkus paket ke dalam bingkai yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Pada setiap hop sepanjang jalur, router melakukan fungsi layar 2, yaitu menerima bingkai dari media, membuka bungkusan bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, dan meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Saat router memproses frame, router akan menggunakan layanan lapisan tautan data untuk menerima frame dari satu media, mendekapsulasinya ke PDU layer 3, mengenkapsulasi PDU ke dalam frame baru, dan menempatkan frame pada media tautan jaringan berikutnya. 4 yaitu standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh request of commands. Tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP, Internet Engineering Task Force mengelola protokol dan lainnya fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas. Tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP atau IP. Organisasi teknik yang menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku pada lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan tautan data OSI, yang meliputi sebagai berikut: Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, Persatuan Telekomunikasi dan Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, Institut Standar Nasional Amerika.
Untuk logo organisasi teknik yaitu sebagai pada gambar berikut. Untuk selanjutnya 6.2 yaitu topologi. Poin 1. Topologi fisik dan logika. Seperti yang Anda telah pelajari di topik sebelumnya, lapisan tautan data menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan ini harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer bingkai dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN atau WAN, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik, topologi logika, dan untuk selanjutnya poin 2 yaitu topologi WAN. Selanjutnya poin 3 topologi WAN titik ke titik. Topologi titik ke titik fisik menghubungkan dua node secara langsung. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam pengaturan ini dua node tidak harus berbagi media dengan node lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point-to-point protokol, sebuah node tidak harus membuat keputusan apapun tentang apakah frame yang masuk ditunjukkan untuknya atau node lain. Karena semua frame pada media hanya dapat berjalan ke atau dari dua node. Node menempatkan frame pada media di suatu ujung dan frame tersebut diambil dari media oleh node di ujung lain dari rangkaian titik ke titik. Node sumber dan tujuan dapat dihubungkan secara tidak langsung satu sama lain melalui jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat perantara. Namun penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis, seperti yang diilustrasikan dalam gambar. Dalam gambar menambahkan koneksi fisik perantara mungkin tidak mengubah topologi logis koneksi titik ke titik. Selanjutnya topologi LAN. Dalam LAN, multitakses perangkat akhir yaitu node saling terhubung menggunakan topologi bintang atau topologi bintang yang diperluas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam jenis topologi ini perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini, sekelar Ethernet bintang yang diperluas memiliki topologi ini dengan menghubungkan beberapa sekelar Ethernet. Sangat mudah diskalakan, mudah atau menambah dan menghapus perangkat akhir, dan mudah untuk memecah masalah. Topologi bintang awal menghubungkan perangkat akhir menggunakan hub internet. Kadang-kadang hanya ada dua perangkat yang terhubung pada LAN internet. Contohnya adalah dua router yang sedang terhubung. Ini adalah contoh internet digunakan pada topologi point to point. Topologi LAN lama, topologi LAN internet awal, dan topologi token ring LAN lama mencakup dua jenis topologi yaitu bus dan ring. Untuk selanjutnya poin 5 komunikasi half dan full duplex. Memahami komunikasi duplex penting saat membahas topologi LAN karena komunikasi duplex mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirim dua menerima pada media tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. WLAN dan topologi bus lama dengan hub internet menggunakan mode half duplex. Half duplex hanya memungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima pada suatu waktu pada media bersama. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima secara bersamaan pada media yang dibagikan lapisan tautan dan mengopsikan bahwa media tersedia untuk transmisi bagi kedua node kapan saja. Tetapi dapat beroperasi dalam mode setengah duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub internet. Singkatnya, komunikasi half duplex membatasi pertukaran data ke satu area pada satu waktu. Full duplex memungkinkan mengirim dan menerima data terjadi secara bersamaan. Penting bagi dua antara yang saling terhubung seperti NIC dan host antarmuka pada skala internet untuk beroperasi menggunakan mode duplex yang sama. Jika tidak, akan terjadi ketidaksesuaian duplex yang menciptakan ineversial dan latensi pada tautan. Poin 6 yaitu metode kontrol akses.
Internetland dan WLAN menerapkan contoh jaringan multitasking. Jaringan multitakses adalah jaringan yang dapat memiliki dua atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Dapat beberapa jaringan multitakses merupakan aturan atau mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses, yaitu akses berbasis pertentangan dan akses terkendali. Untuk akses berbasis pertentangan dalam jaringan multitakses berbasis pertentangan, semua node beroperasi dalam setengah duplex bersaing untuk menggunakan media, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Oleh karena itu, ada proses jika lebih dari satu perangkat yang mengirim pada waktu yang sama, yaitu akses berganda pengindaran, akses pengendara operator. Selanjutnya poin 7, yaitu akses berbasis pertentangan atau CSMA-CD. Contoh jaringan akses berbasis pertentangan meliputi hal berikut: jaringan LAN nirkabel menggunakan CSMA, topologi bus warisan, Internet LAN, LAN Internet lama menggunakan hub. Jaringan ini beroperasi dalam mode half-dup, artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada satu waktu. Ini memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi ketika beberapa perangkat mengirim pada saat yang sama. Jika dua perangkat mengirim data pada saat bersamaan, maka akan terjadi tabrakan. Untuk LAN Internet lama, kedua perangkat akan mendeteksi tabrakan pada jaringan. Ini adalah bagian deteksi tabrakan. Dari CSMA, NIC membandingkan data yang dikirim dengan data yang diterima. Selanjutnya, akses berbasis pertentangan atau CSMA-CA. Bentuk lain CSMA yaitu digunakan oleh WLAN IEEE 802.11 adalah bentuk lain CSMA yang digunakan oleh WLAN IEEE 802.11 adalah Carrier Sensed Multipath Access atau Solution Avoidance. Menggunakan metode yang mirip dengan CSMA untuk mendeteksi apakah media bersih, CSMA menggunakan teknik tambahan. Dalam lingkungan nirkabel, perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan. CSMA tidak mendeteksi tabrakan tetapi berupaya menghindarinya dengan menunggu sebelum mentransmisikan. Setiap perangkat yang mentransmisikan menyertakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk transmisi. Setelah perangkat nirkabel mengirimkan bingkai 802.11, penerima mengembalikan pengakuan sehingga pengirim mengetahui bingkai telah tiba. Baik itu LAN internet yang menggunakan hub maupun LAN sistem berbasis perabotan tidak dapat diskalakan dengan baik dan pengguna media yang berat. Selanjutnya yaitu 6.3 bingkai tautan data. Poin 1, bingkai. Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame tautan data saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Lapisan tautan dan dapat menyiapkan data yang dienskapulasi, biasanya paket IPv4 atau IPv6, untuk diangkut melintas media lokal dengan menenskapulasi dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Protokol tautan dan bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama, meskipun ada banyak protokol lapisan tautan yang menjelaskan bingkai lapisan tautan data. Setiap jenis bingkai memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data, dan cuplikan. Semua protokol lapisan tautan data merangkum data dalam bidang data bingkai, akan tetapi struktur bingkai dan bidang yang terdapat dalam header dan trailer bervariasi menurut protokolnya. Tidak ada satupun struktur bingkai yang memenuhi kebutuhan semua transportasi data di semua jenis media. Bergantung pada lingkungannya, jumlah informasi kontrol yang dibutuhkan dalam bingkai bervariasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan kontrol akses media dan topologi logis. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam lingkungan yang rapuh diperlukan lebih banyak kontrol untuk memastikan pengiriman kolom header dan trailer lebih besar karena diperlukan dalam banyak informasi kontrol.
Poin 2 yaitu bidang bingkai. Pembingkaian membagi aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan. Dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda, format ini memberikan sinyal fisik struktur yang dikenal oleh not dan dikodekan menjadi paket di tempat tujuan. Bidang bingkai generik ditunjukkan pada gambar. Tidak semua protokol menyertakan semua bidang ini. Standar untuk protokol tautan data tertentu menentukan format bingkai yang sebenarnya. Protokol lapisan tautan data menambahkan trailer di akhir setiap bingkai. Dalam proses yang disebut deteksi kesalahan, trailer menentukan apakah bingkai tiba tanpa kesalahan. Trailer menempatkan ringkasan logis atau matematis dari bit yang menyusun bingkai di trailer. Distorsi atau kehilangan yang akan mengubah nilai bit yang diwakili oleh sinyal tersebut secara substansial. Not pengirim membuat ringkasan logis dari isi bingkai yang dikenal sebagai nilai pemeriksaan redundansi sintaktik atau CRC. Nilai ini ditempatkan di bidang urutan pemeriksaan bingkai FCS untuk mewakili isi bingkai di trailer internet. Selanjutnya poin 3 adalah alamat lapisan 2. Lapisan tautan yang data menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengikuti bingkai melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header bingkai dan menentukan simbol tujuan bingkai dan jaringan lokal. Biasanya berada di awal bingkai sehingga NIC dapat dengan cepat menentukan apakah alamat tersebut cocok dengan alamat lapisan 2 miliknya sendiri sebelum menerima sisa bingkai. Tidak seperti alamat logis layer 3 yang bersifat hierarkis, alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkat berada. Sebaliknya, alamat fisik bersifat untuk perangkat tertentu, akan tetapi berfungsi dengan alamat fisik layer 2 yang sama meskipun perangkat berpindah ke jaringan atau subnet lain. Oleh karena itu, alamat layer 2 hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang sama pada jaringan IP yang sama. Gambar-gambar tersebut mengilustrasikan fungsi alamat layer 2 dan layer 3 saat paket IP bergerak di host ke router, router ke router, dan akhirnya router ke host. Pada setiap titik di sepanjang jalan, paket IP dienkripsi dalam bingkai tautan data baru. Setiap bingkai tautan data berisi alamat tautan data sumber dari NIC yang mengirim bingkai. Alamat lapisan tautan data hanya digunakan untuk pengiriman lokal. Alamat pada lapisan ini tidak memiliki arti di luar jaringan lokal. Bandingkan dengan lapisan 3, di mana alamat dalam header paket dibawa ke host sumber ke host tujuan terlepas dari jumlah hop jaringan di sepanjang rute. Jika data harus diteruskan ke segmen jaringan lain, diperlukan perangkat perantara seperti router. Router harus menerima frame berdasarkan alamat fisik dan mendekapsulasi frame untuk memeriksa alamat header, yaitu alamat IP. Router dapat menentukan lokasi jaringan perangkat tujuan dan jalur terbaik untuk mencapainya. Ketika router mengetahui kemana harus menentukan paket. Selanjutnya, bingkai LAN dan WAN. Protokol internet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol WAN. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point-to-point, hub-spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN yang umum selama bertahun-tahun antara lain protokol titik ke titik, kontrol tautan dan tingkat tinggi, relay bingkai, mode transfer asinkron, dan X.25. Protokol layer 2 ini sekarang digantikan di WAN oleh internet. Dalam jaringan TCP, semua protokol OSI dapat bertindak sebagai node yang beroperasi dengan lapisan data. Saat menerima protokol ini, perangkat ini mencakup NIC pada komputer serta antarmuka pada router dan switch layer. Protokol layer 2 yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu ditentukan oleh topologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. Teknologi yang digunakan ditentukan oleh ukuran jaringan, dalam hal jumlah host yang cukupnya geografis, serta layanan yang akan disediakan melalui jaringan.
lan biasanya menggunakan topologi jaringan tertentu ditentukan oleh teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan topologi tersebut. Teknologi yang digunakan ditentukan oleh ukuran jaringan dalam hal jumlah host dan cakupan geografis. LAN biasanya menggunakan topologi pita lebar tinggi yang mampu mendukung jumlah besar host. Wilayah geografis LAN yang relatif kecil, satu gabung dan kampus dengan beberapa gedung. Namun penggunaan topologi pita lebar dan yang tinggi biasanya tidak hemat biaya untuk WAN yang mencakup wilayah geografis yang luas. Biaya sambungan fisik jarak-jauh teknologi yang digunakan untuk membawa sinyal melalui tersebut biasanya menghasilkan kapasitas pita lebar yang lebih rendah. Protokol lapisan tautan data meliputi Ethernet, nirkabel 802.11, protokol titik ke titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, dan relay bingkai.